Sudah 1 jam Anjani menunggu kedatangan bus yang akan membawanya ke Tanah Jawa. Tidak biasanya bus perjalanan malam datang terlambat. Biasanya selalu tepat waktu. Setelah mencari informasi kepada kantor travelnya, ternyata di jalan bus yang akan ditumpangi Anjani terjebak macet. 10 menit kemudian, akhirnya datang juga bus yang ditunggu-tunggu Anjani. Tanpa pikir panjang, Anjani langsung mengangkat tas bawaannya dan memasukkannya ke dalam bagasi bus. Setelah berada di dalam bus, Anjani langsung mencari tempat duduk yang sesuai dengan tiket busnya. Setelah menemukan kursinya, Anjani langsung duduk dan bersiap untuk melakukan perjalanan malam yang cukup jauh. Waktu perjalanan yang akan ditempuh kurang lebih 12 jam ke kota Semarang. Anjani bersyukur mendapatkan mobil yang cukup bagus dan nyaman, dan mendapatkan teman satu bangku perempuan. Dari penampilannya, sepintas mirip dengan wajah Susana yang terkenal sebagai pemain film mistis. Iya, wajah teman satu bangkunya terlihat agak sedikit misterius. Bahkan sudah 2 jam perjalanan tidak sedikit pun kata-kata terucap yang keluar dari mulutnya. Padahal Anjani berharap bisa berbincang-bincang di bus selama perjalanan, supaya tidak merasa bosan melakukan perjalanan sendiri. Karena merasa teman satu bangkunya cuek, akhirnya Anjani mengeluarkan headsetnya dan mulai menyalakan musik lewat gawainya. Sekali-kali Anjani sambil menikmati musik, matanya sedikit melirik ke teman sebelahnya. Aroma parfumnya agak sedikit menyengat, bau wangi aroma melati. Pakaian yang dikenakannya seperti gaun pesta. Anjani ingin bertanya, tapi dia sedikit sungkan karena temannya ini sedari tadi sama sekali tidak bergeming dari tempat duduknya. Ada sedikit perasaan aneh pada teman satu bangkunya. Aneh, mau melakukan perjalanan jauh, tapi pakaian yang dikenakannya gaun pesta. Benar-benar orang yang aneh, pikir Anjani dalam hatinya. Lama-kelamaan rasa kantuk mulai menyerang. Akhirnya Anjani pun mulai tertidur. Belum lama Anjani tertidur, tiba-tiba bus berhenti. Ternyata bus berhenti di depan rumah makan, memberi kesempatan pada penumpang untuk sholat isya dan makan malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kemudian Anjani bergegas turun dari bus. Tapi alangkah kagetnya ketika melihat teman sebangkunya sudah tidak ada di sampingnya. Loh, kapan dia turunnya? Pikir Anjani. Terus bagaimana dia bisa melewati dirinya yang sedang tertidur? Dia kan duduk di tengah. Pasti akan merasa kesulitan kalau mau keluar dari bangkunya. Karena harus melewati aku dulu, ucap Anjani bergumam sendiri. Benar-benar penumpang yang sangat misterius, ucap Anjani lagi. Anjani kemudian turun dari bus dan langsung menuju toilet wanita. Setelah melihat jam tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah selesai berwudu, Anjani berjalan menuju musola untuk melaksanakan sholat isya. Ternyata musola penuh, terisi oleh para penumpang bus yang sedang menjalankan sholat. Karena kondisi musolanya sempit, hanya cukup untuk 10 orang, terpaksa Anjani menunggu. Dan setelah ada beberapa orang yang selesai sholat, Anjani masuk ke musola dan langsung membuka tas untuk mengambil mukenanya. Di saat Anjani sudah mau memulai sholat, satu persatu orang-orang yang tadi menjalankan sholat isya keluar dari musola. Tinggallah Anjani sendiri sholat di musola. Ketika baru sholat di rakaat kedua, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang.
Awalnya Anjani agak sedikit terkejut, tapi dia langsung menyadari mungkin ini salah satu penumpang yang ingin jadi makmum dengannya. Ketika Anjani ruku, dia melihat ada orang mengenakan mukena putih di belakangnya. Anjani agak sedikit lega. Ternyata orang yang tadi menepuk pundaknya salah satu penumpang yang ingin jadi makmum dengannya. Sampai pada rakaat yang terakhir, ketika Anjani mengucapkan salam dan langsung menengok ke belakang, ternyata makmum yang tadi tidak ada. Ternyata Anjani hanya sendiri di musola itu. Kemana orang yang tadi sholat bersamaku? Terus siapa dong yang menepuk pundakku tadi? Gumam Anjani. Menyadari di musola ada yang tidak beres, Anjani langsung buru-buru melipat mukenanya dan langsung keluar dari musola menuju restoran. Anjani memasuki restoran dan langsung menuju meja prasmanan. Perutnya sudah mulai keruyuk-keruyuk dari tadi, pengen diisi nasi. Tapi karena waktu makan malam sudah kelewat, Anjani jadi kurang selera untuk menyantap makanannya. Kemudian Anjani memesan wedang jahe untuk menghangatkan tubuhnya dan meningkatkan sedikit staminanya untuk melanjutkan perjalanan yang baru separuh perjalanan. Di saat Anjani sedang menikmati wedang jahe, ada sosok laki-laki sedang menatap dirinya. Dia berdiri di antara deretan bus depan restoran. Pakaiannya agak sedikit lusuh. Laki-laki itu sedikit tersenyum, tapi matanya tidak lepas memandang Anjani. Anjani jadi merasa takut sendiri melihat sosok laki-laki itu. Setelah puas menikmati wedang jahe, Anjani bergegas naik bus kembali untuk melanjutkan perjalanan. Setelah berada di dalam bus, teman sebangkunya itu sudah berada di dalam bus dan tengah tertidur. Tidak lama kemudian, bus melanjutkan perjalanannya. Anjani melihat jam tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Musik syahdu mulai dimainkan oleh sang pengemudi, membuat penumpangnya terlena dan tertidur. Anjani pun demikian. Dia mulai diserang rasa kantuk. Tapi baru saja terlelap tidur, tiba-tiba Anjani dikagetkan dengan bunyi deritan yang sangat memenggikan telinga. Ketika terbangun, semua penumpang menjerit histeris. Ketika Anjani menoleh ke teman sebangkunya, perempuan aneh itu sudah tidak ada di kursi. Entah kemana dia, dan bagaimana cara dia keluar dari kursinya. Semua penumpang bus panik karena bus tiba-tiba banting setir ke bahu jalan dan menabrak pohon dan terus memasuki area perkebunan. Karena malam, jadi tidak jelas daerah mana ini. Seketika penumpang di dalam bus histeris. Ada yang terjatuh, ada yang terpental ke depan, dan ada pula yang tertimpa penumpang lain. Sementara Anjani kondisinya tertimpa tas-tas para penumpang yang berjatuhan dari atas bagasi jok penumpang. Setelah bus terombang-ambing sekitar beberapa menit, akhirnya berhenti juga. Dan untungnya lampu bus masih menyala, jadi masih bisa melihat kondisi penumpang yang sangat memprihatinkan. Sopir dan kondekturnya selamat. Penumpang lainnya juga selamat. Hanya luka ringan yang diakibatkan benturan antara para penumpang dan benda-benda yang jatuh. Anjani dan semua penumpang keluar dari bus. Setelah berada di luar bus, kondisi sekitar gelap gulita. Mereka belum menyadari di mana mereka sekarang berada. Anjani mendekati kondektur dan menanyakan ada di daerah mana sekarang. Ia juga menanyakan apakah sudah menelpon atau meminta bantuan dari pihak kepolisian dan pihak travel. Alhamdulillahnya, dari pihak travel dan kepolisian cepat tanggap dan mereka sedang menuju lokasi.
Sementara dari pihak travel langsung mengirimkan bus yang baru, yang sekarang sedang dalam perjalanan menuju lokasi kejadian. Kronologis kejadiannya, karena supir menghindari seorang wanita yang tiba-tiba menyeberang jalan, yang akhirnya membuat supir banting setir ke bahu jalan dan terjebak masuk ke pinggir hutan. Sang kondektur juga menjelaskan kalau sekarang ini berada di area hutan Alas Roban. Mendengar nama tempat ada di hutan Alas Roban, Anjani merasa was-was. Karena Alas Roban adalah hutan yang sangat terkenal dengan keangkerannya. Anjani dan beberapa penumpang lainnya berusaha berjalan keluar dari hutan. Siapa tahu ada warung atau rumah penduduk di sekitaran pinggir hutan. Anjani pernah mendengar cerita-cerita tentang hutan Alas Roban. Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang. Tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Iya, Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di provinsi ini. Mulai dari cerita-cerita berdarah sampai penampakan asli penunggu Alas Roban. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota antar provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Jalanan ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan sampai disesatkan oleh setan. Di beberapa spot jalanan Alas Roban ini sangat gelap, dan biasanya sering terjadi kejadian gaib. Dari cerita-cerita masyarakat setempat, jalan Alas Roban ini juga sangat rawan kecelakaan. Jika dihitung, mungkin sudah ada ratusan kecelakaan terjadi di tempat ini, dengan rata-rata korbannya meninggal dunia. Menurut penduduk setempat, alasan kenapa orang sering celaka adalah karena susah fokus. Entah karena lingkungannya yang bikin merinding, atau bahkan dihantui oleh makhluk halus. Memasuki jalan Alas Roban seolah-olah seperti masuk ke Silent Hill. Sungguh mengerikan membayangkannya. Dan sekarang Anjani serta penumpang lainnya berada di daerah hutan yang angker ini. Tiba-tiba, Anjani jadi teringat dengan teman satu bangkunya yang di dalam bus. Kemana perempuan misterius itu? Tanyanya dalam hati. Sambil berjalan menuju pinggir hutan, Anjani mencoba menanyakan tentang teman satu bangkunya pada salah satu penumpang yang duduknya dekat dengan Anjani. Barangkali dia melihatnya. Tapi betapa terkejutnya Anjani mendengar jawaban dari salah satu penumpang. Kalau Anjani dari pertama kali naik bus, dia hanya duduk sendirian. Tidak ada penumpang lain di kursi Anjani. Perasaan heran dan bingung menggelayuti pikirannya. Ia memikirkan tentang teman satu bangkunya di bus. Perjalanan ini benar-benar penuh misteri bagi Anjani. Pertama, Anjani duduk dengan penumpang yang aneh dan misterius, yang ternyata penumpang tak kasat mata. Hanya Anjani yang bisa melihat penumpang yang duduk bersamanya. Kedua, kejadian aneh yang ada di musola waktu sholat Isya. Ada makmum misterius yang menepuk pundaknya. Dan setelah selesai sholat, ternyata makmum itu tidak ada. Setelah berjalan bersama beberapa penumpang lainnya, akhirnya Anjani sampai juga di tepi hutan Alas Roban. Suasana jalanannya sunyi senyap. Anjani melihat jam tangannya waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari.
Ada beberapa rumah warga yang jarak rumahnya agak berjauhan dari rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. "Hei, itu ada warung yang lampunya masih menyala. Ayo kita ke sana," teriak salah satu penumpang. Anjani melihat ada warung kecil dengan lampu temaram yang agak redup. Warung kecil itu jam segini masih buka. Rasanya kok aneh ya, pikir Anjani. Tapi Anjani tetap mengikuti ajakan penumpang lainnya menuju warung kecil itu yang letaknya ada di seberang jalan. Ketika Anjani hendak menyeberang jalan dengan penumpang lainnya, tiba-tiba ada yang mendekati Anjani, seorang laki-laki parubaya. Dia berbisik, "Hati-hati mbak, kalau berada di hutan alas roban, banyak hal-hal aneh di luar nalar kita." Ketika Anjani melihat siapa yang mendekati dan tengah berbisik padanya, Anjani terkesiap. Ternyata laki-laki itu rupanya yang Anjani lihat sewaktu dia sedang makan malam di restoran. "Terima kasih Pak sudah mengingatkan," ucap Anjani kepada bapak itu. Dan sang bapak hanya tersenyum. "Sepertinya bapak tahu banyak tentang alas roban ini Pak?" tanya Anjani penuh selidik. "Tahu banyak sih tidak, tapi setidaknya paham dengan kondisi lingkungan di sini," jawab bapak itu. Tiba-tiba Anjani jadi kepikiran untuk bertanya tentang penumpang yang duduk dengannya. Mungkin bapak ini melihatnya atau sama dengan penumpang lainnya. Dan ternyata jawaban bapak itu sangat mencengangkan Anjani. "Oh, kalau penumpang yang sebangku dengan mbak itu sekarang ada di sekitar sini. Itu coba lihat pohon besar itu," jawab bapak itu sambil jari telunjuknya menunjukkan ke atas pohon besar. Betapa kagetnya Anjani ketika melihat di atas dahan pohon besar itu ada wanita yang mirip sekali dengan teman satu bangkunya di bus. Bahkan pakaian yang dikenakannya juga sama persis. Rambutnya yang panjang sedikit terurai. Perempuan itu tersenyum pada Anjani dari atas dahan sambil mengayun-ayunkan kakinya. Anjani sontak menjerit dan menutup wajahnya dengan tangannya. Jeritan Anjani terdengar oleh beberapa penumpang yang lainnya. Wida, salah satu penumpang lainnya, menghampiri Anjani. "Hei, kenapa tiba-tiba menjerit? Ada apa?" tanya Wida heran. "Itu coba lihat yang ada di atas pohon. Ada wanita sedang duduk," jawab Anjani sambil menunjukkan telunjuk jarinya ke atas pohon. Sementara mata Anjani masih terpejam, tidak berani melihat sosok wanita itu lagi. Setelah melihat sosok wanita yang ada di atas pohon itu, tanpa pikir panjang lagi, Wida langsung menarik Anjani menjauh dari pohon tersebut dan mengajak Anjani ke warung bersama dengan penumpang lainnya. Ketika sedang berjalan menuju warung, Anjani teringat dengan bapak parubaya tadi. Sambil berjalan, Anjani mengedarkan pandangannya mencari-cari keberadaan bapak misterius itu. "Di mana bapak itu?" gumam Anjani. Wida yang sedari tadi memperhatikan bertanya, "Kamu mencari siapa? Ingat, ini di hutan, jangan bersikap aneh-aneh," bisik Wida. "Kemana bapak yang tadi ya? Yang menunjukkan wanita yang di atas pohon tadi?" tanya Anjani kebingungan. "Bapak? Bapak siapa? Tidak ada orang dari tadi. Kamu tadi sendirian terpisah dengan rombongan penumpang yang lain," jawab Wida. "Udah deh, jangan bersikap yang aneh-aneh di alas roban," lanjut Wida sambil menarik tangan Anjani yang masih setengah bingung.
Sesampainya di warung, para penumpang lainnya sedang asik berbincang-bincang. Ada yang sedang minum kopi, ada yang sedang menikmati wedang jahe, ada juga yang pesan mie instan. "Waduh, kira-kira berapa lama ya datangnya mobil pengganti?" tanya salah satu penumpang kepada bapak sopir yang sedang menyeruput kopinya. "Semoga tidak lama lagi datang," jawab pak sopir. "Cuma dari tadi dihubungi HP-nya tidak aktif. Kita berdoa saja semoga segera datang bus penggantinya. Saya juga tidak mau berlama-lama di hutan angker ini," lanjut pak sopir. "Anjani, kamu mau pesan apa?" tanya Wida mengagetkan Anjani yang sedari tadi memperhatikan dan mendengarkan percakapan para penumpang dengan pak sopir. "Oh, iya, pesan mie goreng saja sama teh manis hangat," jawab Anjani. Pelayan warung yang sedari tadi ada di dalam keluar mendengar panggilan Wida memesan pesanan Anjani. Tapi, betapa terkesiapnya Anjani setelah melihat wajah pelayan warung itu mirip sekali dengan wajah penumpang yang duduk bersamanya di bus selama perjalanan. Hanya pakaiannya saja yang berbeda. Pelayan warung ini mengenakan pakaian kebaya khas Jawa dan kakinya dibalut dengan kain panjang. Rambutnya sama panjang, cuma yang ini dikepang dua, dan wajahnya masih mirip dengan wajah Susana. Wajah Anjani langsung berubah jadi pucat. Anjani merasa bingung dengan beberapa kejadian yang menimpanya malam ini. Apakah hanya kebetulan saja wajah pelayan warung ini mirip dengan wajah perempuan yang bergantung di atas pohon tadi? Malam ini, udara di sekitaran alas roban menyeruak begitu dingin dirasakan oleh Anjani. Pepohonan yang tinggi besar dengan dedaunan yang begitu lebat tumbuh subur di setiap batang pohonnya, sehingga mengeluarkan suara-suara aneh ketika daun-daunnya bergoyang diterpa oleh angin. Semakin membuat suasana malam ini menjadi terlihat mencekam. Sementara Wida yang sedari tadi memperhatikan Anjani mencoleknya dan berbisik pada Anjani, "Kamu kenapa? Wajahmu kok berubah jadi pucat kayak begitu? Seperti melihat hantu saja," tanya Wida. "Memang kamu gak merhatiin, Wid? Itu wajah pelayan warung itu mirip sekali dengan perempuan yang tadi duduk di atas pohon," bisik Anjani. Sontak saja Wida langsung memperhatikan wajah pelayan warung itu. Dan benar saja, wajahnya mirip sekali dengan perempuan yang ada di atas pohon itu. "Apa cuman kebetulan saja ya, Wid? Kok bisa sama persis wajahnya?" bisik Anjani. "Entahlah," jawab Wida. "Yang penting kita harus selalu berhati-hati berada di alas roban ini," lanjut Wida. Singkat cerita, pesanan Anjani sudah datang. Ketika sedang menyajikan pesanan Anjani, pelayan warung itu tersenyum ramah sambil berkata, "Monggo dinikmati, Mbak. Mie goreng buatanku enak loh." "Terima kasih, Mbak," jawab Anjani, sambil hatinya berdebar tidak karuan. Sementara pelayan warung itu langsung masuk kembali ke dalam warung. "Sampai kapan kita di sini ya, Wid?" tanya Anjani. "Saya sudah sangat lelah, ingin cepat-cepat sampai rumah dan beristirahat. Mau nelpon keluarga suruh jemput, kasihan. Masih terlalu jauh lokasinya dari rumah saya," lanjut Anjani. "Sama, saya juga lelah banget, gak enak berlama-lama ada di hutan," jawab Wida. "Mudah-mudahan bus penggantinya segera datang."
Oh iya, kamu Semarangnya di daerah mana? Kalau saya di Karangrejo. Wah, ternyata kita satu kecamatan ya, Wid, ucap Anjani. Kalau saya di daerah Sampangan. Kapan-kapan nanti kita janjian ketemuannya di sana, lanjut Anjani. Oke. Ya udah, kita makan mie gorengnya dulu, takut keburu dingin, sahut Wida. Baru saja Anjani mau menyantap mie goreng pesanannya, tiba-tiba Anjani dan Wida dikagetkan oleh kehadiran Bapak Parubaya yang tadi menunjukkan ada wanita di atas pohon. Entah kapan datangnya, tiba-tiba saja sudah duduk di samping Anjani. Jangan dimakan mie gorengnya. Coba kamu lihat apa yang tersaji di mangkok itu, ucap bapak tua itu mengagetkan Anjani dan Wida. Sontak Anjani dan Wida menjerit setelah tahu apa yang ada di dalam mangkoknya itu ternyata cacing dan belatung yang sedang berjalan di atas mangkuk. Anjani dan Wida langsung muntah-muntah. Dan mereka lebih kaget lagi, ternyata di warung itu Anjani hanya bertiga saja dengan Wida dan bapak tua itu. Sementara pak sopir dan penumpang yang lain sudah tidak ada. Entah kapan mereka perginya. Lihat teh manis yang ada di gelas itu, apa isinya? Kata si bapak tua itu lagi. Anjani dan Wida tambah merinding tidak karuan setelah melihat yang ada di gelas itu. Isinya adalah darah segar. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Wida gemetar. Terus kemana para penumpang lainnya? Kenapa tiba-tiba menghilang? Perjalanan Anjani kali ini memang sungguh dipenuhi dengan misteri. Dan apa yang akan terjadi pada Anjani dan Wida? Saksikan besok di part 2-nya.